Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gua Lutfi Servis. Seperti biasa, kami akan selalu memberikan tutorial mengenai servis handphone. Kali ini kami dapat servisan Poco M4. Nah, ketika kami nyalakan dengan menggunakan tombol power, dia hanya menyala logo baterai aja yang berisikan lambang baterai 0%. Nah, kita bakal lakukan pengecasan terlebih dahulu untuk uji coba sebelum kita masuk ke analisa dari kasus HP ini. Ketika dicas dia muncul logo Poco dan power by Android. HP ini benar-benar menyala ya. Dan muncul lambang baterai. Itu artinya baterai ada isinya 86%. Tapi anehnya ketika kita lepas charger dan mau kita nyalakan, dia hanya muncul lambang baterai yang kosong seperti ini. Nah, bahkan tidak ada dan kadang ada seperti ini. Ini sangat aneh sekali ya. Nah, kosong ya. Dan bahkan HP ini adalah HP yang kasus viral ya di HP Poco M4. Bahkan di HP-HP lainnya pun juga sering mengalami kasus seperti ini. Ketika kita coba menyalakan dengan menggunakan kabel charger yang tersambung ke handphone, dia tetap nggak mau menyala. Di sini kita tunggu muncul logo Poco dan HP ini booting dan kembali mati walaupun sambil dicas dan seterusnya kayak begini. Kayak yang tombol powernya yang rusak ya. Tapi kalau tombol power yang rusak, nggak mungkin ketika kita melakukan pengecasan tanpa menekan tombol power itu nggak menyala sama sekali kalau di HP ini. Ini ketika dia hidup dan mati di lambang Poco ketika kita lakukan penekanan pada tombol power ya, dan kasusnya seperti ini. Nah, ini bisa kita asumsikan, analisakan bahwa tegangan baterai yang kurang seimbang. Jadi arusnya itu kurang seimbang ya. Nah, nanti kita bakal cek ya menggunakan ampermeter berapa yang dikeluarkan oleh tegangan baterai. Kita buka dulu untuk backupernya, sangat mudah ya. Untuk HP Poco kelas M ini nggak menggunakan lem pada bagian belakang. Dan HP ini kebetulan masih segel juga. Bisa teman-teman lihat masih segelan ya. Jadi sangat mudah sekali untuk kita servis karena belum terkotori oleh teknisi lain. Itu artinya kita masih bisa mengetahui dan menghandle dan menganalisa satu persatu dari sebuah kerusakan. Kalau HP-nya masih segelan itu masih enak, belum di otak-atik. Dan kita pun juga masih bisa servis dengan tahap pertama hingga tahap akhir ya. Oke, yang pertama kita analisa dari baterainya terlebih dahulu. Seperti biasa kalau HP baterai tanam yang sering rusak adalah komponen busenya ataupun fuse yang sering kita namain ya. Komponen ini kayak seperti resistor yang gua bilang komponen ini untuk menyetabilkan arus, untuk meneruskan tegangan dan untuk jadi biar seimbang daya tahan baterai. Dan kalau nggak ada komponen seperti ini, biasanya baterainya itu KW ya. Tapi nggak semua baterai memiliki komponen yang namanya puse ini. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah ada di komponen puse atau bukan kasus kerusakan pada HP ini. Sebelum kita cek ke komponen puse ataupun melakukan jumper ataupun pergantian pada puse, kita bisa cek dulu nilai resistansi yang dikeluarkan oleh baterai ini sendiri. Sel di tegangan voltase di setelan AC, bukan DC. Kita coba auto ya. Ini setelan DC ya. Tadi masuknya ke AC, kalau di voltase gua belum atur dan ada nilai tegangan 4,2 volt. Itu artinya baterai ini dalam keadaan normal kalau yang dihasilkan 4,2 volt. Normal yaitu 3,7 sampai 4,4. Udah kelebihan sih 4,4, tapi ada yang normal 4,4. Nah, ini kalau kita bongkar dari bagian si fleksibel baterai itu ada sebuah komponen ya, beberapa komponen di sini yang menyetabilkan arus. Ada yang namanya puse yang kayak bentukannya itu kayak lilitan ataupun resistor kalau dalam mesin HP. Nah, ini kita bisa lakukan jumper tanpa harus bypass si pusenya, tanpa harus copot si pusenya. Kita gunakan kawat jumper yang sudah kita bersihkan dari kuningannya. Jadi kita kupas terlebih dahulu. Lanjut di sini kita bisa melakukan jumper. Untuk melakukan jumper kalian bisa tambahkan si plug biar jumperannya ataupun solderannya itu rapi ya. Jadi seperti ini jumper supaya si kaki satu dan kaki yang satunya lagi menempel. Jadi arus yang dihasilkan itu bakalan seimbang antara kaki satu dan kaki yang lainnya. Karena fungsi menurut gua pribadi seorang otodidak yang nggak tahu ini dari mana, mungkin ini dari analisa gua pribadi.
bahwa puse ataupun komponen yang berbentukan resistor ini kuncinya itu menyetabilkan arus dan meneruskan tegangan yang dihasilkan oleh si baterainya ini sendiri. Jadi kita harus jumper apabila ada sebuah tegangan yang putus. Nah, pertanyaannya apakah di jumper ini aman? Tentunya aman. Sepengetahuan gue, pelanggan tuh nggak ada yang balik lagi. Tapi apabila kalian memiliki stok ya, seperti puse yang sama, kalian boleh menggantinya ya. Dan ini HP sudah bisa menyala. Kalau tadi kan gak muncul lambang Poco ketika kita nyalakan tanpa menggunakan charger. Dan anehnya di Poco M4 ini, kalau kita nyalakan dengan menggunakan charger pun juga dia tidak mau masuk, malah redup-redup restart seperti ini. Nah, kalian bisa coba ya dengan menggunakan jumper seperti ini apabila kalian menemui masalah hal yang sama. Tapi tidak semua masalah itu sama kasusnya dengan cara jumper itu sudah berhasil. Kita harus cek, dan ini adalah tahap pengecekan awal dengan jumper ya. Ketika dengan jumper berhasil ya sudah, kita tinggal balikin aja ke konsumen kita. Kalau dengan jumper aja masih seperti ini, berarti kita ke langkah kedua, dan ada banyak banget langkah-langkah yang harus kita jalankan ketika kita menemui kasus yang sama seperti ini, bukan cuma di jalur baterainya aja. Oke, pengecasan normal dan HP sudah normal, dan ini semuanya berhasil. Di like jika kalian suka, dan di dislike aja jika kalian tidak suka.